Shalom, saya ucapkan selamat pagi bagi kita semua. Saya percaya dimanapun kita berada di rumah masing-masing, Bapak Ibu dalam keadaan sehat semua. Itu semua karena Tuhan Yesus beserta dengan kita. Tuhan Yesus selalu menyertai kita. Mari kita siapkan hati kita untuk datang kepada Tuhan. Kita mau menyembah Dia, Raja segala Raja. Dia yang layak kita tinggikan, Dia yang layak kita agungkan pada pagi hari ini. Haleluya. Kita naikkan pujian kepada Tuhan. Katakan, Dia Yesus telah mati bagiku. Haleluya. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia
Tuhan. Roh Kudus, penuhi kami. Roh Kudus mengalir. Haleluya, Jesus. Hosana, Hosana bagi Engkau Tuhan. Jesus, kami bangga punya Allah seperti-Mu Yesus. Engkau hebat Tuhan. Yes, Engkau Allah yang dahsyat Bapa. Engkau lah Raja di atas segala raja Tuhan. Engkau yang layak kami tinggikan pada pagi hari ini Tuhan. Engkau Allah yang kami sanjung di tempat yang maha tinggi. Jesus. Yesus. Haleluya. Ku sembah Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung kemuliaan, mulia bagimu Tuhan. Mari angkat tanganmu dua-dua kepada Tuhan, katakan, ku sembah Kudus. Ku sanjung kemuliaan, muliaan bagimu. Ku sembah Kudus, Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung kemuliaan, muliaan bagimu Tuhan, dan ku sanjung kemuliaan, muliaan bagimu Tuhan. Berikan sorak-sorai yang terbaik bagi Tuhan. Segala kemuliaan, segala hormat hanya bagi Engkau Tuhan. Kami tabiskan ibadah kami hanya di dalam nama Yesus. Kami berdoa dan bersyukur. Sama-sama dengan saya katakan amin. Haleluya. Tiba saatnya kita mau memuji Tuhan, amin. Kita mau katakan kepada Tuhan bahwa Dia mati bagi kita, Dia bangkit bagi kita. Haleluya. Bahwa Tuhan Allah kita sungguh Allah yang baik.
pada pagi hari ini. Mari Bapak Ibu siapkan hatimu, pikiranmu, kita buka telinga kita untuk mendengarkan firman-Nya pada pagi hari ini. Kita mau angkat pujian kepada Tuhan. Kalau kami hidup Tuhan, hidup kami hanya bagimu ya Bapa. Haleluya Yesus. Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tak
kami pada pagi hari ini. Oh, kalau kami hidup untuk Engkau, Tuhan. Dinyatakan bisa, Tuhan, mengalihkan perhatian kami daripada Engkau. Itulah satu kebenaran, Tuhan. Kami mau terus belajar untuk hidup di dalam kebenaran-Mu. Pagi hari ini Engkau telah mendengarkan pujian penyembahan kami. Biarlah itu menjadi satu dupa yang berbau harum di hadirat-Mu. Dan sekarang kami mendengarkan suara-Mu, Tuhan. Maka urapilah kami semua, khususnya hamba-Mu, Tuhan, yang bergantung sepenuhnya kepada-Mu, untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Yang boleh menguatkan kami, yang boleh membuat kami terus, Tuhan, menjadi saksi-saksi-Mu, Tuhan. Terima kasih, silakan Roh Kudus kami serahkan pemberitaan firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi jemaat yang ada beribadah di rumah masing-masing. Pagi hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Hari ini di minggu terakhir di bulan Oktober, di mana kita tahu sebagai anggota Gereja Bethel Indonesia, bulan ini masih bulan misi. 6 Oktober yang lalu kita memperingati 50 tahun Gereja Bethel Indonesia berdiri, dan sudah ada jemaat 6.500 jemaat. Dan berdoa memang sebagaimana yang dikatakan oleh Founding Father kita untuk supaya 10.000 jemaat. Itu semua akan kita kerjakan bersama-sama, bukan hanya tugas dari BPH, BPD, atau hamba-hamba Tuhan, apapun atributnya, pendeta, pendeta muda, pendeta pembantu, siapapun yang sudah terhisap di Gereja Bethel Indonesia harus memahami bahwa kita harus bersama-sama mengabarkan Injil. Karena itu, pagi hari ini tema yang diberikan adalah Injil sejati versus Injil palsu. Mari kita buka Alkitab kita dalam 1 Korintus 15 ayat 1 sampai dengan 11. Saya akan bacakan buat saudara. Kebangkitan Kristus. Dan sekarang, saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima, dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci, bahwa Ia telah dikuburkan, dan bahwa Ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga, sesuai dengan kitab suci, bahwa Ia telah menampakkan diri kepada Kefas, dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu Ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya, Ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Dan yang paling akhir dari semuanya, Ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Sebab itu baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar, dan demikianlah kamu menjadi percaya. Kata Injil berasal dari bahasa Yunani Evangelion, yang berarti berita baik, kabar kesukaan, kompas pedoman hidup. Dan Injil itu mengabarkan tentang keselamatan dan kehidupan yang kekal yang didapatkan seorang yang percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bulan lalu kita sedang berbicara mengenai kematian yang tak usah ditakuti,
kita telah mendengarkan rapture, pengangkatan kerajaan 1000 tahun. Hidup di dunia ini hanya sementara. Dan Injil mengabarkan berita baik itu bagaimana masuk kekekalan. Bagaimana manusia yang tidak otomatis kalau dia meninggal masuk surga. Karena setelah manusia jatuh dalam dosa, maka ada banyak yang dilakukan oleh usaha daripada manusia. Bagaimana melalui agama supaya dia bisa masuk surga. Tetapi Injil, kita mau perhatikan baik-baik. Yang dikatakan kompas, pedoman, memberi petunjuk yang mencakup. Injil yang tercakup di dalam buku ini, Alkitab ini, ada 66 buku. Di Perjanjian Lama, 39 buku, ada kitab Taurat, yaitu kitab Musa dikatakan. Lalu kemudian ada kitab nabi-nabi, nabi besar, nabi kecil. Lalu beranjak kepada kitab Perjanjian Baru, yang di situ ada 29 buku. Dan 4 dari buku itu, yang dikatakan Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes. 4 buku itu adalah kitab Injil, di mana di situ kita membaca bagaimana Tuhan Yesus mengajarkan manusia hidup dan manusia berperilaku. Manusia boleh mencapai kekekalan dengan mengikuti Injil itu. Kita semua diwajibkan untuk mengabarkan Injil, berita kesukaan itu. Dan itulah yang dikatakan bulan misi oleh GBI, supaya kita boleh menyampaikan berita-berita baik itu. Nah, kalau kita tadi lihat kitab itu, Alkitab, kitab di atas segala kitab. Inti daripada kitab ini semua sudah tercakup di kitab Injil. Misalnya Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dia berikan anaknya yang tunggal. Sehingga barang siapa yang percaya kepada dia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu satu rangkuman kesimpulan daripada kitab Injil. Lalu apalagi yang dituliskan Yohanes 16 ayat 4 dikatakan, Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun sampai ke Bapa tanpa melalui Tuhan Yesus. Nah, pada pagi hari ini kita melihat bagaimana Rasul Paulus menulis di dalam Korintus. Dalam bacaan hari ini, Injil sejati itu bagaimana? Kenapa dia harus mengatakan ada judul diberikan Injil sejati versus Injil palsu? Kita lihat dulu sebelum kita mengupas tulisan Rasul Paulus mengenai Injil ini di kitab Korintus. Rasul Paulus sebagai orang yang terakhir ditangkap oleh Tuhan Yesus, dijadikan menjadi seorang budak kebenarannya. Kita melihat di Galatia bagaimana dia berungkap bahwa di situ ada bukan Injil sejati. Di kitab Galatia pasal 1 di ayat 6 hanya satu Injil judul perikopnya. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia, yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti satu Injil lain, yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Jelas di sini ada yang memutarbalikkan. Kemudian dia berkata di ayat 11 dari Galatia pasal 1 ini, sebab aku menegaskan kepadamu saudara-saudaraku, bahwa Injil yang kuberitakan itu bukanlah Injil manusia. Jadi manusia itu memutarbalikkan, dan dia boleh memberikan pendapatnya, tulisannya yang ngawur, yang menyesatkan. Tapi Rasul Paulus mengingatkan sekarang, bagaimana sih sebenarnya Injil yang sejati itu. Paulus menuliskan di sini, oleh Injil kamu diselamatkan. Oleh Injil saya diselamatkan, saudara diselamatkan, Rasul Paulus diselamatkan. Lalu Injil ini yang harus kita imani, berita ini yang membuat pola pikir kita menjadi berubah daripada apa yang kita dapat dalam kitab yang tadi, Alkitab, yang kitab yang di kitab Taurat, di kitab nabi-nabi, yang disempurnakan, semua dilengkapi, diluruskan oleh kitab Injil. Dimulai daripada kelahirannya. Bagaimana dari kelahirannya, sekalipun di sini tidak disinggung. Tapi kalau kita bicara mengenai Injil,
Kita tidak bisa lupa bagaimana kitab Injil mulai dari Matius pasal 1. Ditulis mengenai silsilah daripada Tuhan Yesus. Ada orang pernah bicara sama saya begini, lucu ya kitab Injil kamu, masa pasal 1 udah bicara mengenai silsilah, bingung bacanya. Dia tidak tahu apa maksud daripada kitab Injil menuliskan siapa Yesus sebenarnya. Dia keturunan 42 dari Abraham. Karena kalau dihitung Abraham kepada pembuangan di Babel 14 keturunan. Dari pembuangan di Babel sampai ke Daud 14 keturunan. Dari Daud sampai kepada Yesus 14 keturunan. Itu perlu dituliskan keturunan silsilah itu. Bukan menjadi mencari-cari atau bagaimana. Tetapi kebenaran itu Allah mau nyatakan bahwa kamu itu sebenarnya siapa. Tuhan yang kamu ikuti itu sebenarnya siapa. Di Matius itu digambarkan lalu setelah silsilah baru kelahiran daripada Tuhan Yesus. Kalau berbicara mengenai kelahiran, yang paling runtut memang menulis itu seorang yang intelektual adalah Lukas. Begitu runtut dia, begitu bagusnya bagaimana dia menuliskan kelahiran daripada Tuhan Yesus. Tapi kalau kita lihat nanti di kematiannya, yang paling runtut menuliskan itu Matius. Maka pagi hari ini kita coba melihat, oleh Injil itu kamu diselamatkan asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu. Kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Bapak Ibu, kita diingatkan di bulan misi ini, sebelum kita menyampaikan Injil kepada orang lain, kita diingatkan untuk benar-benar teguh berdiri untuk Injil yang kita terima, yaitu Injil yang sesungguhnya, Injil yang sejati. Kita melihat dituliskannya di kematiannya. 1 Korintus 15 ayat 3 ini jelas sekali menuliskan, sebab yang sangat penting telah kusampaikan padamu itu apa yang telah kuterima sendiri, bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita. Dia mati, lalu orang bertanya begini, Tuhan kok mati? Masa Tuhan mati? Itu rules of the game daripada Allah Bapa sendiri, yaitu Yesus harus mati di kayu salib. Untuk penghapusan dosa, darahnya harus tercurah. Seperti korban-korban dalam perjanjian lama yang disembelih untuk menghapus dosa manusia. Maka anak Allah itu harus dia disembelih juga, tercurah darahnya. Dia harus mati di kayu salib untuk menebus dosa saya dan dosa saudara. Bahkan dosa semua orang yang percaya kepadanya, supaya tidak binasa, beroleh hidup yang kekal. Itulah menggambarkan kematian. Nah, mengenai kelahiran itu sedikit saya tergelitik bahwa dikatakan begini, Tuhan kok punya anak. Dia tidak memahami bahwa apa yang digambarkan mengenai anak domba Allah, anak Allah menjadi anak manusia. Pikiran manusia hanya memikirkan bahwa anak itu harus lahir dari hubungan biologis antara laki-laki dan perempuan. Dia tidak memahami, bayangkan kalau dikatakan sekarang, ini ada anak tangga. Ada hubungan biologis dari tangga ini sehingga ada anak tangga. Ada begitu banyak anak kunci. Apa hubungannya disebut anak kunci? Yang menggambarkan hubungan yang sangat erat. Tetapi dia anak statusnya. Lalu Allah itu harus lahir ke dunia ini sebagai anak supaya dia dapat diterima oleh manusia. Dia disebut anak manusia. Jika kita mengabarkan Injil, karena pekabaran Injil bukan pekerjaan pendeta, bukan saja pekerjaannya pendeta, tapi setiap orang harus bersaksi kepada dunia ini siapa Tuhan yang kita sembah. Kalau tidak, kita sudah gagal sebagai manusia Kristen yang tidak berbuat apa-apa. Kita harus sampaikan dari kelahirannya lalu kematiannya. Kita harus bisa, kok ada Tritunggal itu, kok ada begini dan begitu. Kita harus mengatakan dengan Lukas menceritakan pribadi Allah Bapa, pribadi Anak, pribadi Roh Kudus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Lalu kemudian
Rasul Paulus mengatakan di sini mengenai kebangkitannya, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Mengenai kebangkitannya, kebenaran berikutnya, Yesus itu bangkit dari antara orang mati. Kemenangan atas maut karena karya penebusannya diselesaikan. Yesus tidak tergolek di kuburan. Dia bukan pribadi yang kalah, pribadi yang menang dia atas maut. Maka kita tidak akan menemui kuburannya seperti orang-orang menemui kuburan nabi-nabinya, diziarahi. Orang datang melihat kuburan itu lalu meminta berkah. Tapi kita tidak akan mendapatkan kuburan itu. Silakan pergi ke Yerusalem sana, ke tanah suci Israel. Batu tergolek itu kelihatan, tapi tidak pernah ada ketemu di sana mayat atau tulang belulang apapun, karena dia bangkit pada hari yang ketiga. Dia menang dari kuasa maut. Kemudian dia digambarkan lagi di sini bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas, kemudian kepada ke-12 muridnya. Dia menggambarkan lebih rinci lagi penampakan itu. Kitab Yohanes menggambarkannya. Pertama kali Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena yang menangis mencari dia. Yang selalu kita katakan, kalau perempuan yang lemah itu hanya dengan tangisan dia dapat berbuat. Dia irasional. Dia tahu dia tidak mampu menggulingkan batu itu. Tapi dia tetap pergi mencari kubur Yesus. Dia menangis, Tuhan menghargainya. Itu yang pertama. Karena kemudian akan disapa, ibu, mengapa engkau menangis? Kemudian dia menampakkan diri kepada orang yang sedang membicarakan dirinya. Ada 2 murid yang putus asa, kecewa, malu mungkin. Rajanya, Tuhan, Mesias yang mereka anggap itu mati. Perjalanan 2 orang menuju Emmaus. Di situ mereka berbicara mengenai Yesus yang mati itu, kok bisa ya? Di situ kita diajarkan, bicarakan Yesus di dalam kebingunganmu, bicarakan Yesus dalam kesusahanmu, bicarakan Yesus dalam kegalauanmu, maka Yesus akan hadir. Dia akan menampakkan, menunjukkan kebenarannya, bahwa dia adalah Tuhan. Terbuka mata mereka. Lalu Yesus meninggalkan mereka setelah itu. Lalu kemudian dia menampakkan diri kepada murid-muridnya semua. Dia mengatakan, damai sejahtera kuberikan padamu. Dia menampakkan diri kepada orang yang tidak percaya sama sekali, namanya Thomas. Jangan lagi engkau tidak percaya, Thomas. Dia menampakkan diri kepada semua murid-muridnya, bahkan dituliskan oleh Paulus di sini, lebih dari 500 orang. Cukup satu bukti dengan penampakan berkali-kali. Dalam kurun 40 hari itu Yesus menampakkan diri terus dan terus, supaya meyakinkan, karena manusia tidak akan percaya mana buktinya. Itu pun masih disangkali oleh orang banyak dan mengatakan, tidak benar dia mati. Orang lain kok yang menggantikan dia. Tapi Yesus benar-benar mati, tetapi dia tidak tergolek di situ. Dia bangkit pada hari yang ketiga. Dia menampakkan diri. Dan selanjutnya dia di 500 orang terakhir itu, di akhirnya juga dia naik ke surga. Itulah berita Injil yang menunjukkan bahwa Tuhan yang disembah oleh saya dan saudara semua adalah Tuhan yang tidak mati. Tuhan yang lahir ke dunia ini yang akan kita rayakan 2 bulan lagi. Tetapi dia Tuhan yang berkarya, bekerja keras. Kitab Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes menggambarkan bagaimana Yesus bekerja keras selagi dia hidup di dunia ini. Yang menggambarkan saudara dan saya harus bekerja keras juga. Bukan saja keperluan hidup sehari-hari, tapi bekerja keras juga untuk menyampaikan Injil itu, kebenaran itu. Bahwa tidak ada seorang sampai kepada Bapa di surga tanpa melalui Tuhan Yesus. Di luar berita-berita Injil sejati itu adalah Injil palsu. Maka kita harus menyampaikan Injil kebenaran kepada siapapun pada kesempatan apapun juga. Saya bertemu dengan seseorang, lalu dia mengatakan begini kepada saya, Bu, kenapa saya sih menjadi penakut sekali? Saya takut tidur sendiri.
takut kegelapan. Semuanya serba takut. Saya tahu bahwa ibu adalah orang yang tegar, dia bilang, yang berani. Kalau tak saya mendengarkan ibu bahwa banyak bepergian, pergi sendirian, naik helikopter juga yang kecil juga, ayo, ada segala macam yang pernah saya lakukan. Lalu dia mengatakan, apalagi saya takut sekali sama setan. Maka saya tidak berani nginap sendiri di hotel atau apapun. Lalu kemudian bincang-bincang, saya harus menyampaikan Injil kepada dia. Resepnya gampang sekali. You bisa tiru, tapi you percaya. Apa itu, Bu? Soalnya besok saya mau ke Jogja, dia bilang. Tapi saya takut nanti saya bagaimana nginapnya. Karena saya dikasih di hotel, saya nggak bisa tidur sendiri. Saya mengatakan kepada dia, kalau kamu mau mendengarkan apa yang saya perbuat dalam sekian lama, saya berjalan sendirian, sudah keliling dunia ini bukan hanya di Indonesia. Bahkan saya setelah sampai ke Afrika dan saya menginap sendiri di kamar. Yang saya perkatakan adalah di dalam nama Tuhan Yesus. Itu Tuhan Juru Selamat saya yang memberikan saya keberanian. Tadinya dia bicara, saya pergi kepada orang pintar bagaimana membuat berani, tapi kok kayaknya nggak masuk akal saya, dia bilang, yang dinasihatkan orang pintar itu. Saya bilang, saya bukan orang pintar, tetapi kamu bertanya sama saya akan jawab. Boleh kamu pergunakan kata-kata itu sebab semua oknum akan takut gemetar kepada Yesus, Tuhan dan Juru Selamat dunia. Kita harus berani menyampaikan itu. Saya berikan dia hanya satu contoh, saya katakan. Saya pernah pergi di Biak, di satu hotel yang terkenal rupanya di sana, angker. Saya membawa rombongan, kami ada 6 orang, 5 laki-laki, saya sendiri perempuan dan saya ketua rombongan. Namanya tim interdepartemen. Dari Departemen Keuangan, Departemen Pertambangan, dari Badan Pengawasan. Karena waktu itu ada terjadi tsunami di Biak. Dan rusaklah semua, hancur yang ada di sana termasuk semua instalasi Pertamina. Yang 5 laki-laki itu sudah dicekek setan. Tapi satu perempuan saya karena kemurahan Tuhan tidak. Di situ juga saya bersaksi waktu bilang, Bu, kenapa ibu tadi malam bisa tidur? Kami berlima ini sudah baca ayat kursi. Kami sudah melakukan semua bolak-balik sholat, tapi tidak. Kami tidak berhasil, kami diangkat dari tempat tidur. Saya mengatakan, waktu saya sampai di satu tempat, di tiap tempat, saya mengatakan begini, terima kasih Tuhan, saya sudah sampai di tempat ini. Dan saya tahu di mana saya berpijak. Di situ kuasa-Mu hadir bersama-sama dengan saya. Maka saya perintahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala roh jahat, penguasa, penghulu, pemerintah di udara keluar dari tempat ini. Saya yang berhak di kamar ini sekarang. Sempat memang saya bilang, horden saya ditarik, tidak ada orang. Tapi saya katakan, kau keluar dari tempat ini sebab saya berkuasa di tempat ini dalam nama Yesus Kristus. Kalau dalam nama yang lain tidak akan bisa. Maka contoh itu saya berikan pada dia. Dia bilang, aduh saya merinding, Bu. Aduh bisa mengatakan seperti itu. Katakan dalam nama Tuhan Yesus. Tapi kamu percaya bahwa dia memang Tuhan, bukan Nabi. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, itu sarana bersaksi. Kita harus berani menyaksikan siapa Tuhan yang kita sembah, supaya jiwa-jiwa boleh diselamatkan. Jiwa yang ketakutan, jiwa yang segala macam kesulitan, di dalam nama Yesus Kristus dia boleh diselamatkan. Dan itu tugas kita semua. Mari kita pada pagi hari ini mengerti Injil adalah kompas, petunjuk, pedoman dalam hidup kita. Untuk membimbing dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa bermasyarakat dengan baik, hidup dengan baik, berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Kita bisa keluar diutus, kita bisa juga sampai pada kekekalan. Mari pada pagi hari ini kita belajar sampai di mana kita mengerti akan Injil itu. Adakah dia menjadi pedoman hidup kita? Kitab Injil itu satu sama lain melengkapi. Dengan berbeda-beda tempat mereka menulis itu semua. Tapi oleh kuasa Roh Kudus diluruskan itu semua, yang membuat manusia boleh mengerti. Itu bukan satu buku yang dipertanyakan kebenarannya.
Atau mungkin buku yang dikarang-karang seperti yang sekarang terjadi, Undang-Undang Cipta Kerja. Manusia bingung dengan hanya 900 halaman di-press menjadi 812 halaman. Dan ada yang mengatakan ini yang hilang, itu dan hilang. Itu tidak bisa melengkapi satu sama lain. Ada 11 klaster, 76 undang-undang, tidak bisa sinkron. Tapi Injil sinkron sampai selama-lamanya. Tak akan bisa terbantahkan. Bagaimana Yesus lahir dengan keajaiban yang luar biasa. Lahir secara manusia dari anak darah Maria. Dia mati, dia dikuburkan, dia bangkit. Lalu dia menampakkan dirinya mengatakan, ini aku yang telah dikuburkan, ini lubang pakunya. Menunjukkan kepada manusia, meyakinkan karena manusia tidak percaya dengan satu bukti. Oh, dia adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dan juga dia naik ke surga, dilihat oleh orang banyak. Kembali kepada kemuliaannya. Anak Allah itu menjadi kembali kepada kemuliaannya, menjadi Tuhan kita yang selalu bekerja juga buat saudara dan saya, menyediakan tempat buat saudara dan saya bagi orang yang percaya kepadanya. Mari kita imani Injil itu. Di luar ini semua adalah Injil manusia. Kalau dikatakan itu Injil dalam huruf kecil Injilnya, atau itu menjadi dongeng, hoax atau apapun juga menyesatkan. Mari percaya, baca terus kitab ini. Kalau di zaman dahulu ada satu nyanyian. Nyanyiannya itu mengatakan, Injil yang heran, lepaskan saya dari semua akar dosa. Bebas dari kuasa rantai setan, ku mulia dalam nama Tuhan Yesus. Mari saudara, kalau saudara ingin dalam kehidupan ini menjadi saksi, selidiki hatimu, sudah berapa banyak engkau saksikan Yesus kepada orang lain? Ataukah engkau simpan rahasia ini? Kalau di medsos aja memberikan berita yang lucu-lucu atau nasihat-nasihat dunia ini, harus katanya dibagikan kepada orang lain. Bagaimana dengan kitab Injil ini? Sudahkah kita bagikan kepada orang lain? Sudahkah kita sampaikan siapa Tuhan yang kita sembah? Dan setiap di dalam kesulitan kita, orang lihat pada waktu dia sulit, apa kiatnya dia boleh bertahan. Karena Injil ini mengajarkan, aku menyertai engkau sampai kesudahan zaman. Pada waktu dia sakit, bagaimana dia mengatasinya? Boleh dia pergi ke dokter, tapi dia selalu mengutamakan mengatakan, kalau ku hidup Tuhan, engkau lanjutkan sembuhkan aku untuk kemuliaan nama Tuhan. Kalaupun engkau panggil aku Tuhan, aku bersedia karena aku akan bertemu dengan engkau. Tidak ada ketakutan, kegamangan, kecemasan mungkin sebentar singgah sebagai manusia. Tapi bila mengingat firman Tuhan dari kitab Injil ini, yang mengatakan bilur-bilurnya menyembuhkan engkau. Sampai di mana kita ceritakan kepada orang-orang. Dalam masa kesulitan seperti sekarang ini, ketakutan yang mencemaskan. Orang demo membawa banyak sekali sakit penyakit. Dari ribuan yang ditangkap, ternyata ratusan mereka itu terpapar COVID-19. Bagaimana mengatasinya? Anak Tuhan, maukah engkau ikut berdemo atau engkau tetap teguh mengikuti apa yang dikatakan oleh pemerintah? Karena pemerintah datang dari Tuhan, tidak mempunyai sifat ugal-ugalan untuk memberontak. Karena Injil aku tidak memberontak. Rasul Paulus jelas sekali menuliskan bagaimana sikap hidup seorang yang sudah mempercayai Injil sebagai pedoman hidupnya. Mari kita serahkan semua hidup kita. Kita berpedoman kepada Injil sepenuh. Itu sebabnya ada Injil sepenuh. Gereja Bethel Injil sepenuh menjadi Gereja Bethel Indonesia. Itu sebabnya ada kata-kata itu. Aku percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin buat firman Tuhan. Mari kita menyanyi. Mari kita berdoa. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa
buat firman-Mu yang telah ditaburkan. Kami mengerti bahwa Injil itu adalah petunjuk kehidupan kami, pedoman kehidupan kami, kompas kehidupan kami. Apa yang dituliskannya Tuhan mengenai kelahiran-Mu yang sungguh ajaib, Allah turun menjadi manusia, menjadi anak manusia. Mengenai kematian-Mu, Engkau mati di kayu salib, tercurah darah-Mu untuk menebus dosa kami. Tapi Engkau bangkit pada hari yang ketiga, karena Engkau bukanlah pecundang tetapi adalah pemenang. Engkau mengalahkan maut itu. Sehingga kami kelak juga Tuhan, badan kami boleh mati, raga kami hilang, tapi kami akan bangkit bersama-sama dengan Engkau. Engkau menampakkan diri untuk membuktikan. Bahkan Paulus yang terakhir dia bertemu dengan Engkau setelah menganiaya jemaat. Engkau menampakkan diri-Mu bahwa Engkau memang Tuhan. Dan itu membuat Tuhan kami, di dalam doa-doa kami berjumpa dengan Tuhan, Engkau menampakkan diri-Mu melalui kuasa Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Kembali kepada kemuliaan-Mu sebagai Tuhan. Di sana Engkau Tuhan juga terus bekerja keras buat kami. Ajari kami Tuhan juga menjadi orang-orang yang terus juga bekerja untuk kehidupan sehari-hari, kebutuhan kami. Bekerja juga Tuhan untuk mencari jiwa-jiwa yang terhilang dalam kondisi maut yang terus menyerang setiap hari. Apakah yang dapat diperbuat oleh anak-anak Tuhan, oleh kami semua? Kami berdoa dan berdoa kepadamu. Kami menyampaikan berita Injil kepada orang-orang yang belum pernah mendengarkan. Nah, kata Tuhan, sampai Injil disebarkan di seluruh dunia, Engkau akan datang Tuhan. Biarlah Tuhan semua kami kompak mempercayai Injil. Injil yang sejati, bukan Injil yang palsu yang banyak diselewengkan orang. Kami sungguh percaya kepadamu Tuhan. Engkaulah segala-galanya dalam hidup kami. Terima kasih atas kebenaran firman Tuhan menjadi rema dalam hidup kami. Inilah kami Tuhan, jemaat Baros Kapel Pola. Di rumah masing-masing Engkau lawat, Engkau datang, Engkau menyapa kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, kembali lagi bersama saya Tapa dalam Barus News edisi minggu ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada hambanya yang telah menyampaikan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Gembala tim Gembala dan seluruh jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada Anda yang berulang tahun pada minggu ini. Bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang ingin memberikan persembahan, persepuluhan, ucapan syukur, persembahan sulung dapat diberikan melalui rekening gereja berikut ini. Sekian Barus News edisi minggu ini. Stay healthy, happy Sunday, and God bless you. Haleluya. Kita semua sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Amin. Saya percaya kebenaran firman itu mengajarkan kepada setiap kita. Pagi hari ini kita akan akhiri ibadah kita. Saya undang Bapak Ibu yang di rumah, saya menutup bangkit berdiri. Kita naikkan pujian kepada Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Nanti doa berkat akan disampaikan oleh Ibu Liz. Ajaib
kasih Tuhan buat pagi hari ini kami beribadah di rumah masing-masing. Kau hadir di setiap rumah, setiap hati yang memanggil Engkau, yang rindu dan haus padamu. Berkati semuanya Tuhan. Pada akhir kebaktian ini juga Tuhan kami berdoa, Engkau memberkati semua Tuhan anggota jemaat Baros dan Kapal Pola. Semua Tuhan yang berbeban berat, yang letih lesu Tuhan, hanya Engkau yang sanggup memberikan kelegaan. Engkau memberkati Tuhan semua Tuhan kebutuhan yang Kau berada di atas kebutuhan kami. Dalam keadaan sulit seperti ini kami serahkan semuanya pemeliharaan-Mu Tuhan. Untuk semua anak-anak-Mu Tuhan, tiang awan akan menyertai kalau mereka kami keluar di pagi hari Tuhan, di siang hari. Waktu malam hari Tuhan, tiang api akan melingkupi kami sehingga kami Tuhan akan merasakan kehangatan-Mu. Terima kasih dijauhkan dari COVID-19 Tuhan. Kami percaya seluruh sidang jemaat-Mu dijauhkan COVID-19, disertai imunitas yang tinggi Kau berikan Tuhan. Terima kasih Tuhan, cukupkan segala kebutuhannya. Diberkati, berikan kedamaian, damai sejahtera, kerukunan Tuhan. Kami serahkan semua jemaat dalam tangan-Mu. Kami berdoa juga Tuhan buat bangsa dan negara kami. Diberkatilah Tuhan. Pemerintah kami Tuhan dalam mengambil kebijaksanaan, roh takut akan Tuhan melingkupinya. Kami tolak dalam nama Yesus Kristus segala roh kerusuhan, roh chaos atau apapun anarki Tuhan. Kami berdoa Tuhan ada kedamaian. Kau menolong bangsa ini Tuhan untuk terus boleh bertahan. Bahkan dari seluruh dunia ini angkatlah COVID-19 dalam nama Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan, Engkau akan mengangkat itu dan melakukan usaha yang dilakukan manusia. Berkati Tuhan untuk membuat vaksin Tuhan, supaya itu berhasil baik yang ada di sini yang di luar Tuhan, dan boleh dipakai oleh masyarakat. Terima kasih untuk lansia yang tidak lagi memakai itu. Engkau lindungi, Engkau gendong semuanya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan semua, bahkan gereja Betel Indonesia di seluruh Indonesia diberkati Tuhan, dipersatukan. Dan apa yang dirindukan ya Tuhan, lebih dari 6.500 maka akan hadir Tuhan 3 tahun mendatang sampai 10.000. Bahkan di seluruh dunia ini Tuhan, Engkau akan mengizinkan itu terjadi. Bukan mau membesarkan nama GBI, tapi namamu mau dibesarkan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini doa-doa kami Tuhan, doa syafaat kami yang kami panjatkan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami kepada pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya kepadamu dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Kasih karunia Allah Bapa dan damai sejahtera daripada Yesus Kristus, pertolongan, penghiburan, penyertaan Roh-Nya yang kudus menjadi milik kami mulai sekarang sampai Maranatha. Haleluya. Amin.